pikirin tadi kan resepsi cuma mau di Jakarta aja. Mm-mm. Ya dia mau resepsi biasa-biasa aja. Maksudnya nggak usah banyak-banyak. Mm-mm. Karena teman-temannya juga banyak gitu loh. Jadi 3.000 undangan ya. Kalau itu kan biasa orang bawa temennya. Jadi kurang lebih 6.000. Itu 6.000. Jadi saya punya pikiran, aduh kalau itu banyak. Maksudnya di hari itu kita juga pasti pengen juga nikmatin sama orang-orang deket. Ya, yang lebih Ya. intimate. Sosok yang tengah menjadi perbincangan karena rencananya akan menggelar pernikahan secara akbar dan juga mewah menjadi kado istimewa di hari spesial perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama. Lalu seperti apa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mempersiapkan hari bahagianya yang persiapannya telah mencapai 90% ini? Benarkah jika bersatunya Raffi dan Gigi akibat keduanya termakan sumpah serapah? Simak penuturannya secara eksklusif hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda dalam puncak perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama, yang akan mengungkap fakta dan realita seputar persiapan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hanya di Celeb on Cam First Anniversary One Love. Bertepatan dengan peringatan ulang tahun infotainment Celeb on Cam yang pertama, tim redaksi telah menyiapkan berita pilihan yang belakangan menjadi magnet pemberitaan dan ramai dibicarakan. Tekad Raffi Ahmad untuk memperistri Nagita Slavina pada 17 Oktober mendatang sebentar lagi menjadi kenyataan. Dengan penuh keyakinan, Raffi rupanya telah meminta surat permohonan numpang nikah dari Kantor Urusan Agama Cilandak, Jakarta Selatan untuk kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru. Raffi memang begitu antusias menyambut hari yang akan menjadi sejarah penting dalam hidupnya. Dalam hitungan minggu ke depan, Raffi akan bersanding dengan Nagita Slavina di pelaminan. Bahkan begitu istimewanya momen sakral ini, banyak yang menyebut ini akan menjadi perhelatan akbar serta termewah sepanjang tahun 2014. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Raffi Ahmad. Halo Olive. Barengan. Apa kabar, Raffi? Baik, Olive. Baik ya, sehat? Sehat lah. Sehat, tapi sibuk-sibuk gitu tetap jaga kesehatannya. Pasti kalau nggak sehat di rumah sakit nggak di sini. Olive bisa aja. Aja nih Raffi. Ya, kita mengundang Raffi dalam rangka puncak perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama nih. Selamat ulang tahun buat Celeb on Cam yang pertama. Thank you. Nah, temanya ini One Love. One Love. One Love. Makna One Love buat Raffi Ahmad. Satu cinta. Ya, apa ya? Bingung juga ya kalau makna One Love itu satu cinta. Berarti ya cinta kita satu gitu. Mudah-mudahan, tapi kalau Celeb on Cam bisa ada yang kedua, ketiga, keempat ulang tahunnya. Iya, ulang tahunnya. Tapi kalau untuk saya sih cintanya satu aja. Cintanya satu ya. Nah, perjalanannya sampai akhirnya menemukan cinta yang satu ini, yang akhirnya mantep ini. Boleh cerita nggak, Raffi? Nggak tahu nih, ceritanya juga gitu-gitu aja sih sudah. Saya udah kenal lama sama Nagita, udah kenal dari umur ya mungkin 14-15 tahun. Terus pernah syuting bareng. Terus dia pacarnya siapa, saya pacarnya siapa. Nggak pernah ada rasa suka juga. Cuman emang kalau ngelihat sosoknya Nagita dari dulu, itu memang beda aja. Dia perempuan yang emang nggak berani gue pacarin dia dulu gitu. Oh gitu ya. Dalam hati kecil gue cuman dulu sempat sih bilang, kok kayak gini mah gak dipacarin, dinikahin. Oh, Bener-bener sekarang. Oh gitu. Dicatat ya sama malaikat ya itu ya. Tapi ini kan tinggal sebulan lagi nih akan menjalani pernikahan. Jangan diingetin dong sebulan. Memang tugasnya Olive buat ngingetin. Iya. Sebulan seminggu lah. Iya, sekitar itu ya. Bulan seminggu 3 hari kali ya. Hitungannya 3 pas hari banget. 50 menit. Oh, persiapan dan kesiapan Raffi gimana nih? Kalau persiapan sih ya insya Allah udah 80%, 90%. Tinggal realisasinya nanti pas hari H. Okay. What if I told my... Nah, 17 Oktober ini akan jadi hari yang bersejarah. 17 Oktober 2014. Itu nanti akad nikah. Resepsinya 19 Oktober 2014. Deg-degan nggak, Raffi? Ya nggak tahu ya nanti. Kalau sekarang sih masih mikir
ya sekarang lebih sering rajin ke acara nikahan teman, Mhm. lebih rajin datang ke akadnya teman. Kalau nikah dulu kayaknya aku nggak peduli gitu. Kadang sempet-sempetin meskipun cuma salaman doang pulang ataupun kalau misalnya antriannya panjang banget, saya datang dari jauh, udah. Yang penting Kalau emang lihat pergi gitu ya? lagi gitu. Jadi terus juga sempet datang ke acara teman yang memang dia menikah di hari akadnya. Kalau kita ngeliatin teman-teman nikah di resepsi dan di akadnya, ya masih biasa aja gitu. Oh, tapi belum tahu nih saat kita sendiri yang memang menjadi pelakon saat kita akad dan nikah, pasti beda Mhm rasanya. mhm. Latihan, baca ijab kabul. Nah, kalau dari sekarang tuh kata orang, Takut lupa. kalau dari sekarang kita diapalin terus, Heeh. takutnya entar nyebutnya yang lain. Loh. Maksudnya malah karena diingetin terus Mhm. beban. Nih nanti bismillahirrahmanirrahim aja. Mudah-mudahan ya kalau niatnya baik juga nanti malaikat bantuin. Amin. Sal- Raffi dan Nagita dipertemukan dalam sebuah kondisi kekosongan hati. Raffi yang tidak pernah terfikirkan untuk mendekati Nagita, kini harus bertekuk lutut pada wanita yang pernah mengucapkan sumpah serapahnya pada Raffi karena tidak akan pernah menjadikan Raffi yang berimage playboy ini sebagai belahan hatinya. Apa sih yang bikin Raffi tuh akhirnya yakin banget sama Gigi? Kalau saya juga baru tahu jodoh itu jorok. Maksudnya kita bisa dapat Iya, tuh iya. ternyata nggak yang sebenarnya Gigi juga kita juga kenalnya lama tapi pendekatannya kita pacaran juga enggak gitu. Mhm. Dibilang ta'aruf juga ya nggak tahu ya. Kita waktu itu sempet saya lagi sendiri, dia juga lagi patah hati, ketemu gitu ya tiba-tiba emang dia bilang saya nggak mau pacaran, dia bilang gitu, mau cari serius. Saya juga tiba-tiba aja memang semuanya begitu aja deket. Emang saya juga cukup baik kenal keluarganya apalagi mamanya. Ya udah tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa saya bisa jatuh hati sama dia meskipun saya tahu jawabannya mungkin Iya. bukannya mungkin pastinya dia tuh perempuan yang memang beda lah gitu beda dan sosok Nagita itu ya saya yakin bisa sosok perempuan yang ya semua perempuan gak ada yang sempurna dia tapi bisa untuk menemani saya sampai saya tua. Saya tuh setiap perempuan tuh saya nggak punya tipe ditanya tipe saya nggak beda-beda kan ada yang bondol rambutnya ada yang Iya. panjang ada yang muda ada yang agak-agak umurnya banyak kan. Jadi memang saya kalau untuk tipe tuh Enggak. nggak pernah ada punya signifikan harus begini enggak. Yang penting pas di hati aja ya. Yang penting pas ya. Nah, tapi sebenarnya kita pengen tahu nih, apa yang bikin Gigi itu yakin sih? Nggak tahu tanya sama orangnya. Boleh nggak ditanyain sama orangnya? Nggak bisa dia lagi nggak bisa telepon. Kalau Nagita ya nggak tahu lah saya. Pernah nanya nggak, Raffi? Nggak tahu dia juga. Dia ketulah kali. Dia pernah bilang, oh gas saya sama kamu. Oh gitu. Ternyata saya jampi-jampi dah. Oh. Nggak tahu saya juga ya ketulah aja sama omongannya dia. Padahal kita udah kenal lama gitu dan saya juga tahu saya itu bukan tipenya dia dan sebenarnya dia juga bukan tipe saya gitu. Tapi ternyata ya mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau yang kita cari itu ternyata dari hati gitu. Ternyata hatinya dia sama hatinya saya tuh banyak cocoknya gitu dan itu ternyata bisa memblendkan semua. Pikirin tadi kan resepsi cuma mau di Jakarta aja. Ya dia mau resepsi biasa-biasa aja. Maksudnya nggak usah banyak-banyak. Karena teman-temannya juga banyak gitu loh. Jadi 3.000 undangan ya kalau itu kan biasa orang bawa temennya ya. Jadi kurang lebih 6.000. Jadi saya punya pikiran, aduh kalau itu banyak. Maksudnya di hari itu kita juga pasti pengen juga nikmatin sama orang-orang deket. Ya, yang lebih intimate gitu ya. Lebih intimate dan sama keluarga, sama sahabat, sama kerabat. Insya Allah ada juga di Bali. Itu seminggu setelah itu. Seminggu setelah itu dengan suasana yang lebih intim gitu. Ya lebih kalau mungkin yang di Jakarta lebih tradisional. Lebih kita mengusung satu budaya. Cuman saya nggak bisa sebutin takut berubah nih. Cuman yang di Jakarta itu lebih tradisional. Tahu sih kayaknya Di Bali itu lebih ya internasional. Internasional ya. Santai. Itu di pinggir pantai. Kesel sama orang kita hanyutin. Lu pikir mau begini.
Oke, happy birthday buat Seleb on Cam yang pertama. Mudah-mudahan Seleb on Cam semakin sukses, terus juga berita-beritanya semakin oke, semakin up to date, dan semakin banyak masyarakat yang suka. Sukses ya, happy birthday. Happy birthday. Seleb on Cam yang pertama.